Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Daria Risela Susanto dari kelas 9A SMP Viani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teknologi ramah lingkungan. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan memahami dulu tujuan pembelajaran berikut. Tujuannya agar memahami prinsip dasar teknologi ramah lingkungan, memahami berbagai aplikasi teknologi ramah lingkungan, dan memahami pentingnya menerapkan perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kita akan mulai. Pengertian dari teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan suatu metode yang pelaksanaannya mengacu pada wawasan untuk mencapai suatu tujuan serta memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan sekitarnya. Untuk dapat menikmati teknologi tersebut, biasanya diperlukan biaya yang tentunya tidak sedikit apabila dibandingkan dengan membeli peralatan dengan teknologi konvensional. Tujuan dan prinsip-prinsipnya. Tujuannya memberi kemudahan dan kebutuhan manusia, dan menghasilkan berbagai produk dan jasa. Prinsip-prinsipnya, memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan, dan menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui. Nah, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar mobil listrik. Mengapa mobil listrik termasuk transportasi ramah lingkungan? Karena mobil listrik hanya menggunakan satu sumber daya, yaitu listrik. Benar, memang listrik juga dihasilkan oleh industri yang mengeluarkan polusi. Namun, jika dipikir kembali, mobil bensin hanya bisa digerakkan dengan bensin. Bensin dibuat menggunakan bahan bakar fosil yang pembuatannya pasti mengeluarkan limbah dan gas buangan. Belum lagi efek buruk dari pertambangan minyak, dan pastinya minyak bumi akan habis suatu saat. Itu hanya pada sumber daya si mobil bensin. Jadi, mobil listrik dianggap ramah lingkungan karena dia tidak perlu tergantung pada satu sumber daya. Mungkin suatu hari, mobil listrik bisa dicas dengan panel surya yang pastinya tidak mengeluarkan polusi berlebih. Aplikasi teknologi ramah lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu bidang transportasi, bidang lingkungan, bidang energi, dan bidang industri. Bidang pertama, kita akan memasuki bidang energi. Macam-macam teknologi ramah lingkungan di bidang energi yaitu ada biofuel. Biofuel diperoleh dari fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob. Bakteri anaerob pada fermentasi akan mengubah zat organik menjadi gas metana. Kedua ada biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerob yang mendegradasi bahan-bahan organik. Gas yang dihasilkannya berupa metana dan karbon dioksida. Selanjutnya ada sel surya. Sel surya merupakan suatu elemen aktif yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Tenaga hidrogen. Tenaga hidrogen merupakan unsur kimia paling sederhana. Reaksi antara gas hidrogen dan gas oksida. Mereka dapat menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Tenaga pasang surut. Energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikannya energi dalam bentuk lain, terutama listrik. Energi pasang surut merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang relatif lebih mudah diprediksi jumlahnya dibandingkan energi angin dan energi surya. Tenaga angin. Tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu. Energi alternatif untuk menghasilkan listrik dari energi angin. Geotermal. Energi panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Terakhir ada tenaga air atau hydropower. Hydropower mengubah energi gerak air menjadi energi listrik melalui generator. Ngomong-ngomong tentang biofuel, biofuel terdiri dari dua jenisnya, itu ada etanol. Etanol merupakan jenis alkohol yang dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi gas alam. Tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti singkong dan jagung. Kedua ada biodiesel. Biodiesel berasal dari lemak nabati, contohnya kelapa sawit dan minyak jalak pagar.
Biodiesel diproduksi sehingga bahan bakar kendaraan yang disebut dengan biosolar. Kedua, kita akan memasuki teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Macam-macam yang terdapat dalam bidang transportasi adalah mobil listrik. Mobil listrik dipengaruhi oleh motor listrik. Ada penyimpanan baterai atau bisa energi lainnya. Mobil listrik sangat ramah lingkungan karena emisi karbon yang dikeluarkan sangat rendah. Ini bisa mengurangi polusi di jalanan yang sangat tinggi akibat penggunaan bahan bakar minyak. Mobil listrik juga mempunyai keunggulan bagi lingkungan dengan cara mengurangi pencemaran udara sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca. Kedua, ada bus surya. Bus surya menggunakan bahan bakar dari sinar matahari untuk menggerakkan mesin. Dan yang terakhir ada kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen dilengkapi dengan alat pengubah energi kimia dari hidrogen ke mekanik dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal. Selanjutnya kita akan masuk ke bidang lingkungan. Macam-macam di bidang lingkungan yaitu ada biopori. Biopori merupakan ruangan atau pori-pori dalam tanah secara alami dengan adanya aktivitas makhluk hidup seperti cacing tanah, akar tanaman, rayap, semut, kutu, dan mikroorganisme lainnya. Yang kedua ada composting toilet. Salah satu jenis toilet kering yang mempergunakan proses anaerob untuk mengolah kotoran manusia. Biasanya ditambah dengan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa, atau lumut untuk membantu proses anaerob, menyerap air, dan mengurangi bau. Ketiga ada permunian air. Permunian air adalah proses menghilangkan bahan kimia yang tidak diinginkan, kontaminan biologis, padatan teruspensi, dan gas dari air. Tujuannya agar menghasilkan air yang sesuai untuk keperluan tertentu. Jenis-jenis permunian air. Ada permunian air sederhana dan teknologi osmosis balik. Nah, kita akan masuk ke jenis permunian air pertama yaitu permunian air sederhana. Coba perhatikan gambar berikut. Air kotor akan masuk ke drum penyaringan yang berisi susunan sebagai berikut. Ada batu bata, ijuk, arang, pasir, ijuk, dan kerikil. Air yang keluar dari nomor 1 akan masuk ke dalam nomor 2 yang isinya berupa ijuk. Setelah itu akan keluar menjadi air bersih. Selanjutnya ada teknologi osmosis. Teknologi osmosis merupakan perpindahan zat dari daerah yang memiliki konsentrasi rendah melalui suatu membrane menuju daerah yang memiliki konsentrasi tinggi. Adanya tekanan dari luar yang akan menyebabkan air dari larutan tinggi mengalir ke larutan rendah, sehingga dapat menghasilkan air yang tidak mengandung garam. Osmosis balik merupakan teknologi permunian air yang menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis. Teknologi osmosis dibalik ini diterapkan dengan cara pembuatan air minum dan air larut, yakni untuk menghilangkan garam dan zat-zat lain yang tercampur dengan molekul air. Terakhir kita ada fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar senyawa berupa organik maupun anorganik, misalnya logam berat, pestisida, minyak, dan zat lain. Keunggulannya berupa ramah lingkungan, biaya operasional lebih rendah, mudah diaplikasikan, aman digunakan, dapat menjadi lebih subur, dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Berikut adalah contoh tanaman yang dimanfaatkan untuk fitorementasi. Ada lidah mertua, ada bunga matahari, ada sirih Belanda, dan ada poplar. Berikut adalah foto lidah mertua, berikut adalah foto sirih Belanda, dan ini adalah foto poplar. Terakhir kita akan memasuki bidang industri. Macam-macam di bidang industri ada biopulping. Biopulping merupakan proses mikroorganisme pada proses pelapukan untuk digunakan dalam tingkat industri, misalnya proses pelapukan kayu, ranting, daun, atau lainnya. Proses pelapukannya dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Demikian penjelasan dari saya.
Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Terima kasih. Dah.